Baik, pertanyaan yang berikutnya, apa Ustaz, Ana mau bertanya, bagaimana misalnya jika seorang istri mempunyai sikap malu terhadap suami? Jadi begini Ustaz, kadang Ana sebagai istri sampai sekarang Ana masih malu-malu untuk berbicara sama suami. Kadang suami melakukan kesalahan karena lupa, kadang Ana malu untuk menegur dan menasihatinya Ustaz. Kadang juga ada banyak masalah dan curhatan yang Ana mau cerita dan sampaikan ke suami. Tapi aku malu-malu untuk berbicara sama suami Ustaz. Jadi masalah ini ku tanggung sendiri dan Ana kadang menangis sembunyi-sembunyi agar suami tidak melihat Ana menangis. Mohon nasihat dan bimbingannya Ustaz dari permasalahan ini. Baik, zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Kita sudah bahas juga berkaitan dengan masalah-masalah yang seperti ini berkaitan dengan rumah tangga dari video-video yang lainnya. Namun kita akan mengulangi, mengingatkan kembali berkaitan dengan permasalahan seperti ini. Baik, ketika seseorang sudah menikah, memiliki pasangan satu sama yang lainnya, maka konsekuensinya adalah siap menerima segala sesuatunya. Siap menerima segala sesuatunya, kejelekannya, kebaikannya, maka kita akan siap menerima segala sesuatunya. Itu yang pertama, poin yang pertama. Poin yang kedua, zaman rahmatullah. Ketika seseorang sudah terikat dengan hubungan suami istri, maka di sana ada hak dan kewajiban yang harus ditunaikan. Dan salah satu kewajiban kita kepada pasangan kita adalah saling menegur. Karena agama ini adalah nasihat. Ad-dinu nasihah. Agama ini adalah nasihat. Untuk Allah subhanahu wa ta'ala, untuk Rasulnya, wa a'immatil muslimin, begitu pula dengan untuk pemimpin, berkaitan dengan pemimpin, wa amatil muslimin, dan perkara-perkara umumnya kaum muslimin. Maka diberikan nasihat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala la yastahi minal haq. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak malu dari kebenaran. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala ya terkadang menegur Nabi-Nya alaihi salatu wassalam ketika pernah Nabi alaihi salatu wassalam bermuka masam terhadap orang buta yang pada saat itu datang kepadanya, yang orang buta ini ingin dibimbing oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ingin diajar oleh Nabi alaihi salatu wassalam berkaitan dengan agama ini. Maka ketika Nabi alaihi salatu wassalam sementara berbicara dengan pembesar kaum, maka datanglah orang buta ini kepada Nabi alaihi salatu wassalam, tapi Nabi alaihi salatu wassalam tidak suka dengan orang buta ini. Artinya beliau sementara sibuk berbicara dengan pembesar kaum, maka Nabi alaihi salatu wassalam, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menegur nabinya, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menegur orang-orang beriman, orang-orang kaum muslimin di kalangan dari para sahabat ketika mereka tidak beradab, tidak memiliki akhlak kepada Nabi alaihi salatu wasalam, ketika mereka hanya memanggil nabinya alaihi salatu wasalam dengan Muhammad, dengan panggilan Muhammad, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menegur para sahabatnya. Dan subhanallah jamaah dan rahmatullah, nasihat dan teguran adalah di antara bentuk cintanya seseorang kepada orang lain. Ya, dan orang yang paling buruk, orang yang paling jelek adalah ketika seseorang itu pasangannya misalnya melakukan sebuah hal-hal yang tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak sesuai dengan ajaran Islam ini, kemudian mendiamkan, kemudian tidak menegurnya, tidak menasihatinya dengan baik dan bijak, maka ini adalah merupakan cinta yang buta, ya, tidak bermanfaat cintanya. Jadi orang yang benar-benar mencintai orang lain adalah menasihatinya, menegurnya tak kala dia futur, menegurnya tak kala dia meninggalkan perintah-perintah dan menjalankan maksiat, maka dia menegurnya. Suami melihat misalnya istrinya suka selfie, suka curhat di media sosial, maka dia menegurnya. Karena itu adalah merupakan kewajiban. Seorang suami memiliki kecemburuan. Begitu pula dengan seorang istri ketika dia melihat suaminya malas beribadah kepada Allah, maka dia menasihatinya, menegurnya, jangan mendiamkannya. Karena ini adalah merupakan di antara syaitan yang diam adalah diam dari kebenaran. Wallahu la yastahi minal haq, dan Allah Subhanahu wa taala tidak malu dari kebenaran. Jadi tetap kewajiban kita saling nasihat menasihati, bahwasanya sempurnanya agama ini adalah saling menasihati, saling menegur, saling kemudian mengingatkan satu sama yang lainnya apabila kemudian salah satu di antara pasangannya ini condong kepada hal-hal yang melanggar syariat, maka dinasihati. Dan kemudian yang kedua, ketika kita menasihati seseorang, poin yang ketiga, ketika kita menasihati orang lain atau pasangan kita, maka kita hendaknya bersabar. Ya, bersabar dengan maksiat yang dia lakukan, bersabar dengan pelanggaran-pelanggaran yang dia lakukan. Tapi terus kita ingatkan, terus kita doakan agar dia bisa berubah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak juga di antara kaum muslimin dan muslimah yang apabila mereka baru hijrah, kemudian melihat suaminya masih dengan keadaan yang seperti itu, pasangannya, dia melihat pasangannya masih dalam keadaan seperti itu, maka dia pun terburu-buru untuk menceraikannya, mentalaknya. Maka ini tidak boleh. Maka hendaknya mendahulukan nasihat, mendahulukan kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang tersebut, pasangan tersebut bisa bertaubat dan berhijrah bersama kita dengan sebaik-baiknya. Maka yang terakhir zaman rahmatullah yang kita ingin sampaikan bahwasanya tegakkan hak dan kewajiban ketika kita berumah tangga. Tegakkan hak-hak yang berkaitan dengan agama Allah Subhanahu wa taala apabila kita melihat pasangan kita ini menyimpang
dan keluar dari koridor-koridor agama Allah Subhanahu wa taala. Tetap nasihati dengan baik dan bijak dan terus bersabar dengan nasihat tersebut sampai Allah Subhanahu wa taala memberikannya hidayah. Wallahu a'lam bissawab. Inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.